Sidratul Muntaha itu di mana? Kita sama-sama tidak ada yang tahu, namun dari berbagai hadis yang ada, hadisnya juga cukup mutawatir, itu adalah letaknya di atas langit, lapisan langit yang ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ITV, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi nih di segmen favorit kita, Bersinar, Bersiar Sambil Siniar. Bareng aku Almazia Ayesa, yang mana hari ini akan membersamai teman-teman hingga beberapa waktu ke depan. Dalam memperingati Isra Mi'raj, aku akan membahas sesuatu yang sangat penting mengenai peristiwa ini. Dan tentunya aku gak akan sendirian, karena hari ini aku ditemani oleh narasumber hebat kita, insya Allah, oleh Bapak Reza Firjiawan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Alma. Iya, Bapak gimana nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah saya sehat dan bersemangat hari ini. Dan senang diajak ke sini. Alhamdulillah dan bahagia. Bahagialah Nih, pasti. Bapak, kita ngomongin soal Isra Mi'raj ya. Aduh, iya Isra itu. Mi'raj ini kan bukan hal yang asing lagi ya didengar ya. Bahkan dulu semasa sekolah saya itu sering banget diperingati dan seringkali digaungkan mengenai Isra Mi'raj. Tapi sebenarnya apa ya hikmahnya dari Isra Mi'raj ini? Terus kenapa nih Isra Mi'raj ini selalu diperingati dan selalu ayo kita peringati Isra Mi'raj. Nah, Betul. kenapa tuh kira-kira? Ini boleh mungkin dari awal dulu, apa sebenarnya Isra Mi'raj itu? Oke, terima kasih Mbak Alma. Hari ini kayaknya topik kita itu topik yang sudah cukup sering memang dibahas. Saya yakin teman-teman di setiap peringatan Isra Mi'raj di bulan Rajab khususnya ya, pasti akan banyak ceramah terkait Isra Mi'raj. Tapi memang itu penting untuk diulangi secara terus-menerus agar kita selalu ingat bahwasanya peristiwa ini memang salah satu peristiwa penting dalam agama kita, sehingga kita sebagai seorang muslim kita harus tahu bahwasanya Isra Mi'raj itu sebenarnya kejadian seperti apa. Yang pertama, Isra Mi'raj itu dua peristiwa yang terpisah. Isra itu adalah satu perjalanan sendiri, Mi'raj itu satu perjalanan sendiri. Seperti dalam surat Al-Isra misalnya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Sudah jelas berarti Isra itu adalah perjalanan malam hari. Jadi kejadiannya kalau Mbak Alma suka jalan-jalan malam, nah itu sebutan orang Arab biasanya nyebutnya itu Isra. Tapi yang dimaksud perjalanan malam di sini bukan kayak kita jalan-jalan malam kali ya, cuman ke Malioboro yuk jalan gitu, enggak. Perjalanan Isra yang dimaksud di sini itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina atau Masjidil Aqsa. Makanya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, itu Isra. Nah, terus Mi'raj itu apa? Nah, Mi'raj itu perjalanan selanjutnya dari Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa tadi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di mana? Kita sama-sama tidak ada yang tahu, namun dari berbagai hadis yang ada, hadisnya juga cukup mutawatir, itu adalah letaknya di atas langit, lapisan langit yang ketujuh. Ya, jadi dia satu tingkat di atas itu. Di sana terjadi sebuah peristiwa di mana Rasulullah SAW itu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya sampai sekarang kita tahu, kita amalkan yang biasa kita lakukan sehari-hari, yaitu sholat. Kenapa? Karena pada saat Rasulullah SAW bertemu dengan Allah tersebut, Allah memberikan kewajiban perintah terkait sholat 5 waktu itu. Walaupun dalam riwayatnya kita biasa sering dengar, awalnya tidak 5 waktu tuh, betul. Awalnya 50 dikurangin. Tapi oke lah, apapun riwayatnya, yang sekarang kita terima adalah sholat 5 waktu. 5 waktu. Nah, itu Isra Mi'raj secara umum adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Seperti itu kira-kira.
Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai proses awal ya dari Isra dan Mi'raj ini. Betul. Lalu Ustadz boleh tahu apa ya kira-kira pesan utamanya dari yang disampaikan Allah melalui Isra Mi'raj ini sendiri? Iya. Kalau gitu kita mungkin ini ya melihat ke kejadian pra Isra Mi'raj. Jadi sebelum Isra Mi'raj itu terjadi, memang Rasulullah SAW itu dilanda beberapa musibah. Salah satunya adalah kematian istri tercinta beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Terus yang kedua, kematian paman beliau, Abu Thalib. Dua orang ini adalah dua orang yang sangat penting bagi kehidupan beliau secara pribadi dan kehidupan beliau secara posisi beliau sebagai nabi gitu. Kenapa? Karena satu, Khadijah itu yang menopang beliau dari sisi ekonomi, karena Khadijah itu sangat kaya gitu ya, salah satu saudagar terkaya di Mekah waktu itu. Dan Abu Thalib ini punya posisi yang sangat strategis dari segi sosial gitu, sehingga kematian keduanya ini mempunyai dampak yang sangat sedih gitu bagi Rasul, sehingga para ulama sepakat tahun itu bahkan disebut sebagai tahun kesedihan, Amul Huzni. Saking sedihnya Rasulullah SAW waktu itu, beliau akhirnya bukan ragu sih ya namanya orang sedih itu biasa lumrah mencari hal yang bisa menentramkan diri. Betul. Misalnya Mbak Alma mungkin pernah kehilangan atau mungkin pernah dilanda kesedihan, kan kita tidak mau berlarut-larut. Begitu juga Nabi. Nah, Nabi waktu itu juga akhirnya pergi ke satu daerah namanya Thaif. Thaif itu jaraknya dari Mekah itu sekitar 100 km. Dan beliau ke sana itu jalan kaki. 100 kilo. Traveler sejati ini Rasulullah. Ya kalau sekarang orang maraton berapa kilo sih? Maraton 42 sekian kilometer. Rasulullah waktu itu 100 kilo ke Thaif itu untuk berdakwah, tapi ya bukan untuk lari gitu. Lari. Nah, 100 kilo itu ditempuh beliau dengan jalan kaki, ditemani anak angkat beliau namanya Zaid bin Harisah. Dengan harapan sebenarnya, karena beliau ngerasa sudah lama dakwah di Mekah. Ini tahun ke-10 kenabian ya. Tahun ke-10 kenabian itu berarti umur beliau sekitar 50 tahun. Kan beliau diangkat menjadi nabi di umur 40 kan ya. Terus ketika itu mungkin beliau ngerasa kok kayaknya dakwah saya nggak diterima di sini. Dia pergi ke Thaif. Di Thaif itu ada namanya Bani Thaqifah namanya ya. Bani Thaqifah itu salah satu bani kaum terhormat lah di daratan Hijaz waktu itu. Dengan harapan tadi Nabi akan disambut dengan baik di sana. Tapi ketika sampai di sana, harapan itu ternyata berbanding terbalik gitu. Sampai di sana Nabi malah dilemparin sampai kakinya berdarah. Zaid bin Harisah juga yang nemenin beliau itu kepalanya sampai berdarah. Padahal ya tadi gimana sih, kita sedih mau mencari orang yang menerima kita malah diperlakukan seperti itu buruk. Sehingga kesedihannya berlipat-lipat. Saya sebenarnya sampai sekarang masih nggak kebayang gitu ya. Setelah perjalanan begitu jauh, ternyata yang diterima seperti itu, perasaan Rasul itu seperti apa gitu. Akhirnya beliau karena sudah berdarah sakit gitu, beristirahatlah di sebuah bukit, sebuah kebun korma lah. Sebuah kebun korma, terus di situ malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngomong. Ini di hadisnya ada soalnya. Ngomong ke malaikat penjaga bukit yang di Thaif itu untuk menyampaikan ke Muhammad. Katanya, "Wahai Muhammad," kata malaikat penjaga bukit di Thaif itu. "Wahai Muhammad, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah apa yang tertimpa padamu, mintalah sesuatu. Apapun yang kau minta, saya akan kabulkan. Jikapun engkau meminta saya untuk menghantam
kaum di Taif ini dengan bukit ini, saya akan lakukan. Nah, ini apa ya? Respon Nabi itu memang tidak seperti manusia gitu ya. Kata Nabi waktu itu saya masih cukup ingat karena di sirah ada ya. Kata Nabi waktu itu, jangan gitu ya. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Bisa jadi mereka itu kayak gitu tuh karena mereka nggak tahu. Nggak tahu kalau niat saya baik. Nggak tahu kalau ajaran yang saya bawa ini ajaran yang baik. Mereka nggak tahu kalau Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu Allah. Mereka nggak tahu ajaran yang saya bawa ini sebenarnya rahmat bagi alam semesta. Sehingga mereka memperlakukan itu kepada saya. Saya nggak tahu kalau itu terjadi di kita sekarang. Apakah kita masih bisa merespon secara halus seperti itu gitu. Tapi ya itu Nabi ya. Tidak seperti kita gitu. Kita kalau mungkin sudah sedang sedih, sedang bad mood, terus dapat perlakuan seperti itu orang, terus dikasih voucher sama malaikat boleh ngapain aja, kayaknya kita pasti tidak seperti Rasul ya. Betul. Nah, artinya dalam sekelumit peristiwa itu akhirnya Allah memanggil Rasul untuk menghadap gitu. Menghadap Allah. Daripada kamu sedih, sinilah bertemu dengan saya, bahasanya gitu ya. Kalau misalnya Mbak Alma sering di perantauan, misalnya lagi sedih di pondok dulu, misalnya di pesantren atau dimanapun gitu, ketika sedih terus cerita ke orang tua, terus coba bayangkan kalau orang tua bilang, ya udahlah sini nak, balik aja gitu, pasti kayak kesedihannya hilang semua. Nah itu kira-kira yang terjadi ketika peristiwa Isra Mi'raj itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin menghapuskan kesedihan yang ada pada kekasihnya gitu. Hikmahnya terlalu banyak ya menurut saya. Cuman salah satu hikmah ini menurut saya pesannya yang saya perlu highlight gitu dari sekian banyak hikmah yang lain. Banyak hikmah yang lain, Mbak. Salah satunya nih ya. Prof. Quraisyah pernah menyampaikan ketika pengajian di UI. Kenapa Rasulullah itu dilahirkan dari ibu dan ayahnya sudah meninggal waktu itu. Tidak lama setelah itu ibunya meninggal. Tidak lama setelah itu pamannya meninggal. Dia buta huruf juga, tidak bisa membaca dan lain sebagainya. Kenapa istrinya harus meninggal? Kenapa pamannya yang melindungi beliau harus meninggal? Kata Prof. Quraisyah, kata guru Prof. Quraisyah waktu itu, ulama Azhar. Beliau mengatakan karena Allah itu ingin menjadi satu-satunya yang mendidik Rasulullah. Jadi orang benar-benar tahu bahwasanya ajaran Rasulullah itu bukan dipengaruhi oleh keluarganya, bukan dipengaruhi oleh pamannya atau nasabnya, atau mungkin karena Rasulullah ini memang intelektual cerdas. Tidak. Memang ilmu pengetahuan Rasulullah itu dari Allah secara langsung. Makanya ketika dipanggil itu meneguhkan Rasulullah bahwasanya semua hal yang ada di Rasulullah itu memang dari Allah SWT. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu mungkin, Mbak. Wah, cukup sedih sekali ya, ternyata. Saya memang kalau bahas soal sirah ini memang Iya. Oke, Ustaz. Tadi kan kita berbincang soal Isra Mi'raj ini. Tadi salah satu pesannya adalah mengajarkan kepada kita mengenai salat. Betul. Bahwa Allah itu ingin bertemu dengan hambanya melalui salat. Nah, lalu apa yang membuat salat ini begitu istimewa sehingga pertama kali yang diajarkan, pertama kali yang diperintahkan sama Allah adalah salat kepada Rasulullah kala itu? Salah satu hasil terbesar dari Isra Mi'raj itu, Mi'raj lah, adalah Rasul membawa perintah sholat 5 waktu itu kepada umatnya gitu. Sehingga sampai sekarang kita tahu banyak sekali hadis yang menyatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah, menghalangi seseorang dari berbuat fahsya wal munkar. Wasta'inu bis sobri wassalah. Kalau Anda punya masalah, minta tolonglah sama sholat. Dalam beberapa hadis
Rasulullah itu jika menemui beberapa kesulitan, beliau itu sholat 2 rakaat. Karena tadi satu, itu menenteramkan hati beliau. Dan juga secara emosi, ya, secara emosi itu pasti menenangkan. Sehingga keputusan-keputusan yang akan diambil setelah kita sholat itu biasanya lebih bijak. Karena kenapa? Emosi kita lebih stabil. Ada nggak sih orang habis sholat tiba-tiba marah-marah? Kayaknya saya belum nemu ya. Habis sholat tiba-tiba langsung marah-marah, kayaknya nggak ada sampai sekarang. Nah, itu salah satu pentingnya sholat. Tapi di antara semua manfaat sholat yang ada, salah satu manfaat terbesar menurut saya adalah sholat itu, seperti yang dikatakan Mbak Alma tadi, adalah momen di mana seorang hamba itu berkomunikasi itu langsung dengan Robnya. Ada pepatah Arab bahasanya gini, al-insanu idza ahabba syai'an kasura dzikruhu. Seseorang itu kalau dia suka akan sesuatu, dia akan sering menyebutnya. Misalnya Mbak Alma lagi suka dengan seseorang, biasanya yang teringat-ingat itu nama orang tersebut. Atau suka lagi pengen banget makan sesuatu, ya kalau ditanya mau makan apa, pasti jawabnya makan itu. Atau ya seperti itu, memang itu manusiawi. Sehingga ketika kita sholat, kita diharapkan sedang berkomunikasi dengan Tuhan kan. Gimana sih seorang hamba, cintanya seorang hamba kepada Tuhannya itu seperti apa sih? Makanya siapa ini? Saya lupa nama seorang ulama besar di dunia muslim itu berkata ketika dia mau meninggal, orang-orang di sampingnya itu sedih. Dia marah. Kenapa kalian sedih? Bukankah harusnya kalian senang? Saya itu hamba yang akan bertemu dengan Tuhan saya. Apa yang harus kalian sedihkan gitu? Segitu cintanya kan seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, maka kita ketika sholat itu, yang sebelum Isra Mi'raj itu sholat hanya 2 kali loh, Mbak. Sebelum subuh atau waktu subuh sama waktu isya. Cuman 2 kali berarti kita ketemu Tuhan, berkomunikasi langsung. Setelah Isra Mi'raj ditambah waktu kita ketemu. Gimana sih bahasanya orang kalau LDR, sekali ketemu sebentar terus sekarang ditambah, harusnya senang. Nah, sebegitu pentingnya harusnya sholat di setiap manusia. Maka salah satu kata-kata yang saya suka itu bahasanya seperti ini. Kita itu hidup hanya menunggu satu waktu sholat ke waktu sholat lain kan. Anda kita bersiniar ini juga ya nunggu waktu sholat asar nanti datang. Kita isi dengan hal positif. Sholat itu sepenting itu untuk memantapkan jiwa seorang hamba bahwasanya kita hamba yang butuh kepada Tuhannya. Wah, kalau dengar ini ya Ustadz, saya jadi ingat salah satu ayat di Al-Baqarah kalau nggak salah ya. Bunyi ayatnya gini, Fakul ibadi fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jadi Allah itu seromantis itu ya. Ternyata dari Isra Mi'raj ini saya jadi teringat, ternyata Allah ini romantis sekali ya sama hambanya. Ada tuh di kontennya UI kalau nggak salah seberapa romantisnya Allah kepada hambanya. Saya pernah baca di Instagramnya UI itu. Bisa dilihat di sana. Bisa dilihat nanti ya teman-teman ya. Oke, terdapat ya seperti ayat dalam Al-Qur'an yang berbunyi yang tadi udah Ustadz highlight juga di awal, yang fasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Betul. Ustadz, pertanyaannya adalah, adakah hubungan peristiwa Isra Mi'raj ini terhadap ayat ini? Oh iya. Wah, sangat ada ya tadi. Kenapa? Kan yang sering ditanya itu, kenapa sabar dulu baru sholat? Karena sebelum perintah sholat ada, Rasul itu tadi kan ditimpa beberapa musibah, sehingga memang sabar harus lebih dahulu. Sehingga ketika kita sudah sabar, dibantu dengan sholat. Maka kalau memang Anda kesabarannya sudah habis, sholat aja. Makanya ada hadis kan, kalau kamu marah, berdiri, duduk. Kalau kamu duduk masih marah, tidur. Kalau kamu tidur masih marah, sholat. Amarahnya hilang. Nah, peristiwa Isra Mi'raj tadi menegaskan bahwasanya jika Anda punya masalah apapun, pertolongan pertama yang Anda bisa lakukan adalah sabar dulu. Yang kedua, jika memang masih tidak bisa, sholat. Kita sholat. Insya Allah
insya Allah ya masalahnya hilang lah. Baik Ustaz, untuk menutup sesi kita di hari ini, mungkin aku ada sedikit pertanyaan terakhir ya, yang sebagai highlight di hari ini. Apa ya Ustaz yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim untuk memperbaiki keimanan kita? Setelah kita tadi mempelajari dan mendalami soal Isra Mi'raj nih, ada nggak pesan untuk memperbaiki iman kita? Memperbaiki iman, saya jadi ingat hadis al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun, yanqusu bit-ta'ah yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah itu dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Semakin banyak kita bermaksiat, imannya semakin berkurang. Tapi semakin banyak kita taat, pasti kita akan semakin kuat imannya. Dari peristiwa Isra Mi'raj kita sangat tahu bahwasanya ada dua ya yang sebenarnya kita highlight. Satu, kita tidak pernah boleh hilang asa, hilang harapan dari pertolongan Allah. Itu bentuk keimanan kita. Kita selalu punya Tuhan yang membantu kita dalam segala macam kondisi. Itu bentuk keimanan terbaik seorang hamba. Anda masalah IPK, masalah tidak dibalas chatnya sama dosen mau bimbingan, atau masalah tugasnya terlalu banyak, ingatlah Anda punya Tuhan yang selalu membantu Anda. Anda di kerjaan lagi dikasih banyak deadline, terlalu ditekan oleh atasan, Anda selalu punya Tuhan yang selalu berbaik hati kepada Anda. Itu bentuk keimanan terbesar menurut saya. Sehingga apapun yang kita terima, musibah apapun yang kita lalui di dunia ini, kita jadi relax aja. Relax, betul. Ketika Rasulullah tadi merasa semua hal sudah begitu hancur, keluarganya meninggal, pamannya meninggal, umatnya tidak yang menerima beliau, beliau masih setegar itu kan, masih mau menerima itu. Ini satu, mungkin terakhir ya, ada satu doa Rasulullah yang ketika beliau disakiti oleh orang-orang Taif tadi, terus tadi ya diminta untuk sama malaikat mau minta apa aja boleh, beliau malah doanya kayak gini, Allahumma inni ashku do'fi wa huzni. Ya Allah, saya itu pasrahlah dengan kelemahanku dan ketidakberdayaanku. Ya Rabb, wahai Tuhanku, ila man takilluni, kepada siapa lagi engkau utus aku, engkau kirimkan aku. Am ila ba'idin yatahajjamuni, apakah ke kaum yang jauh yang akan kembali menolak saya gitu. Am ila aduwin yatawalla amri, ataukah ke musuh yang akan menyakitiku juga gitu. Famadama, dan selama engkau tidak marah kepadaku, fala ubali, saya tidak peduli gitu. Ya karena keimanan beliau tinggi itu ya. Jadi mau diutus kemanapun, mau semua dunia itu tidak menerima beliau, selama beliau masih punya ridho Allah, kayaknya beliau masih menerima itu saja. Mungkin kita terlalu Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu tidak pembahasan mengenai Isra dan Mi'raj. Masya Allah, pembahasannya luar biasa. Kita mendapatkan ilmu dan juga manfaat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Alma. Semoga teman-teman semua juga turut mendapatkan ilmu dan manfaat dari apa yang kita bahas di hari ini. Untuk teman-teman, jangan lupa like, share, comment, and subscribe YouTube channel Universitas Islam Indonesia. Saya Almazia Isa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.